Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik peserta Ramadan Home Camp ala Primago yang ada di rumah dimanapun berada. Semoga hari ini tetap semangat dan tetap diberikan kesehatan, kekuatan sehingga bisa mengikuti rangkaian kegiatan program dengan sebaik-baik mungkin. Dan saya doakan semuanya bisa istiqomah belajar dan Allah takdirkan kalian bisa menjadi santri dan santriwati Gontor. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini saya salut buat kalian. Kalian ini adalah anak-anak hebat, anak-anak yang luar biasa dan anak-anak yang paling istimewa. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di saat kondisi saat ini berbasis online, kalian masih menyempatkan waktu belajar online untuk persiapan diri untuk masuk ke pesantren. Jadikan ke pesantren itu adalah sebuah proses pendidikan yang sangat luar biasa bagi kalian. Dan yang terakhir adalah wujud pengabdian kalian kepada kedua orang tua kalian. Hari ini saya akan mengupas bahwa masuk pesantren itu adalah harapan orang tua. Jangan sampai kita berpikir masuk pesantren itu karena kita dijauhkan, karena kita tidak mendapatkan kasih sayang atau dibuang, tidak. Tapi ini adalah harapan yang sangat luar biasa bagi orang tua. Kenapa? Anak itu adalah tanggung jawab, anak itu adalah amanah. Dari itu seorang orang tua yang diberikan tanggung jawab, amanah, ya harus memberikan yang terbaik dong, pendidikan terbaik dong. Salah satunya adalah mengarahkan anak ke pesantren. Kenapa? Nanti kalau seandainya anak itu tidak dikenalkan dengan pendidikan agama, suatu saat nanti dia akan komplain. Ya Allah ya Rob, ayah saya itu, ibu saya itu tidak mengenalkan saya ke pendidikan agama. Orang tua tidak bisa jawab. Tapi kalau sudah orang tua sudah ikhtiar mengarahkan kalian ke pesantren, itu sudah tanggung jawabnya sudah. Maka dari itu, jadikan ke pesantren adalah wujud pengabdian kita kepada kedua orang tua. Ada satu kisah yang sangat luar biasa dan itu harus kita renungkan. Masih ingat seseorang hamba Uwais Al-Qarni yang namanya sangat terkenal di langit, tidak familiar di bumi. Masih ingat belum? Hari ini kita akan mengaitkan bagaimana Uwais Al-Qarni sangat luar biasa pengabdian kepada orang tua. Suatu ketika Uwais Al-Qarni merawat ibunya yang sudah tua dan mohon maaf tidak bisa melihat, dan Uwais Al-Qarni duduk dan menyampaikan kepada ibunya, "Bu, apa permintaan terakhir?" Dan ketika itu ibunya minta pengen naik haji. Dan Uwais Al-Qarni sadar bahwa naik haji itu butuh bekal yang cukup. Perjalanannya panjang. Mana mungkin saya bisa mengantarkan ibu saya. Tapi luar biasa ini Uwais Al-Qarni. Dia berpikir, habis itu dia membeli seekor domba kecil atau kambing kecil, dan ketika itu dia memikulnya selama 8 bulan naik gurun. Terbayang nggak? Naik turun sampai masyarakat sekitar bilang, Uwais Al-Qarni gila, Uwais Al-Qarni gila. Di mana-mana domba itu ya digembalain, tapi Uwais Al-Qarni tidak. Dia mengangkat selama bulan sampai badannya berotot, hingga akhirnya ketika musim haji tiba, apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Yang dilakukan Uwais Al-Qarni adalah menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Terbayang nggak adik-adik semuanya? Kalau seandainya ibu kalian ini permintaan terakhir ibu kalian, nah ibu pengen kalian itu bisa masuk ke pesantren. Terbayang kalau itu permintaan terakhir ibu kalian, orang tua kalian, kalian harus mampu mewujudkannya itu. Dan ketika itu Uwais Al-Qarni sampai di depan Ka'bah dan berdoa, yang dilakukan Al-Qarni apa?
mendoakan, ya Allah ya Rob, ampunilah dosa ibunya. Dan ketika itu ibunya kamu minta doa ampunan kamu saja. Tapi kata ibunya, kata Uwais Al-Qarni, cukuplah ketika ibu dapat ampunan, semoga saya mendapatkan keberkahan. Walhasil Uwais Al-Qarni yang dia punya penyakit putih ketika itu hilang seketika, tinggal di telapak tangannya saja. Ini subhanallah mustajab ya. Jadi luar biasa pengabdian Uwais Al-Qarni kepada orang tuanya. Dan suatu ketika Uwais Al-Qarni izin mau ingin bertemu dengan baginda Nabi, dia datang, dia izin dulu sama ibunya, "Bu, saya pengen ketemu dengan baginda Nabi." Kata ibunya, "Diperbolehkan, tapi jangan lama-lama." Ketika ada perperangan, dia tidak menemukan baginda Nabi, tapi ketemukan Sayyidina Aisyah. Dan ketika itu mau menunggu, dia kepikiran ibunya yang ada di rumah. Walhasil dia tidak menunggu baginda Nabi dan dia sudah pulang. Dan sampai cerita ini tersampaikan baginda Nabi kepada Umar, kalau seandainya suatu saat nanti kamu ketemu dengan Uwais Al-Qarni, minta doalah kepada Uwais Al-Qarni. Dan suatu ketika luar biasa, ketika Uwais Al-Qarni meninggal, dia tidak dikenal oleh siapapun di masyarakat sekitar, tapi di pemakamannya luar biasa. Para malaikat ikut menguburkan hamba Allah yang bernama Uwais Al-Qarni. Kenapa saya kisahkan Uwais Al-Qarni? Jadikan adik-adik ini sekarang belajar dengan sungguh-sungguh sebagai wujud pengabdian. Ya Allah ya Rob, ini wujud pengabdian saya, bakti saya kepada orang tua, kepada ibu saya, kepada bapak saya. Saya ingin jadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Kalau seandainya ke pesantren ini adalah permintaan terakhir kedua orang tua saya akan berjuang sungguh-sungguh, mati-matian, saya akan belajar dengan baik. Itu adik-adik semuanya. Semoga kalian menjadi Uwais Al-Qarni di masa kini. Amin, amin ya robbal alamin. Akhir kalam, terus semangat. Jangan lupa minta doa kepada kedua orang tua kalian. Maaf Pak, kakak ikhlas ke pesantren, doakan semoga kakak bisa membanggakan ayah dan bunda. Itu saja dari kami. Terus semangat adik-adik semuanya, jangan menyerah. Walaupun tak bisa, teruslah berusaha agar kamu bisa. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.